Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Kita masih berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Ibu Rima Rosmiati STMSI MP. Bu Rima, tadi menarik sekali bahwa memang banyaknya konsumsi dari restoran, lalu juga ibu-ibu rumah tangga yang banyak mengkonsumsi secara urakan lah dibilang tanda kutip Bu ya, akhirnya menghasilkan sampah yang menumpuk, terutama sampah pangan seperti saat ini. Dan kali ini rekan-rekan dari DKPP juga mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi ataupun juga orasi. Apa yang menjadi dasar kegiatan ini diselenggarakan Ibu? Terima kasih. Ini merupakan terobosan baru, walaupun mungkin dari mahasiswa ini sangat peduli tentang sampah, sehingga kita bisa mengajak generasi muda untuk peduli tentang pangan. Jadi pangan itu kita mungkin dengan menggunakan mahasiswa bisa sampai kepada masyarakat edukasinya seperti apa sih boros pangan. Nah ini anak-anak ini kan kadang-kadang suka makan di junk food ya. Jadi makanan-makanan yang siap saji. Nah mereka itu makan terkadang beberapa macam. Jadi kalau kita menginginkan mereka juga edukasi kepada masyarakat, ke generasi muda, baik biasanya untuk membiasakan kita disiplin itu biasanya di usia-usia yang masih dini. Nah, kedepannya kita juga berharap bisa bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa ini kita bisa turun langsung kepada anak-anak sekolah untuk memberikan edukasi, mengkampanyekan seperti tadi mereka melakukan pawai apa sih itu dampak dari food loss, food waste terhadap bangsa. Nah itu kita menginginkan juga kedepannya tuh mahasiswa juga turun. Nah jangan boros pangan, kadang-kadang dibuang. Itu ya kecuali mungkin misalnya ke ayam yang siap saji. Nah mereka itu biasanya menyisakan atau mengambil sambal berlebih. Nah sebaiknya kan kita mengambil berulang saja, tidak usah sekaligus, karena itu tanpa disadari, walaupun itu misalnya hanya sekedar sambal, tapi kalau misalnya berlebih itu akan menjadi limbah juga gitu. Jadi itu kemudian untuk juga kalau mereka peduli dengan food loss, food waste, kemudian yang menghasilkan sampah, mereka juga mewajibkan membawa bekal. Itu membawa bekal dan tempat minum sehingga tidak menambah tumpukan-tumpukan sampah di Kota Bandung. Oke, nah itu dia pemirsa, jadi salah satu hal yang bisa dilakukan terutama untuk rekan-rekan para mahasiswa atau yang masih remaja Bu ya. Nah ini bisa melakukan juga pola mengkonsumsi pangan dengan tepat, bahkan juga tadi bisa membawa bekal ketika kuliah ataupun juga ketika melakukan aktivitas. Dan kalau melihat nih Bu, ini harapan juga tertumpu kepada para remaja ataupun juga para generasi muda yang nanti ke depannya juga akan menjadi penerus seperti itu. Bagaimana perkembangan terkait penggunaan teknologi di bidang pangan ke depannya, seperti apa sebetulnya yang diharapkan Ibu? Kalau menggunakan teknologi mungkin anak-anak sekarang udah lebih canggih ya. Jadi bisa mengedukasi atau menyampaikan pesan pangan itu baik melalui IG ataupun sosial media apapun, sehingga masyarakat itu bisa tahu bagaimana kita tidak boros pangan, dampak dari penggunaan pangan yang berlebih itu seperti apa, kemudian betapa sulitnya kalau sekarang mendapatkan pangan itu dengan keterbatasan lahan. Betul nggak? Kalau lahan sekarang lebih banyak perumahan, apalagi Kota Bandung, karena banyak sekali dampak dari kenaikan BBM itu akan menghambat distribusi pangan dari daerah surplus ke kita. Nah itu mungkin salah satunya yang bisa tersampaikan kepada masyarakat itu bisa melalui anak itu kan kadang-kadang menggunakan TikTok lah dengan. Nah itu mungkin kalau zamannya sekarang itu akan lebih tersampaikan daripada kita yang hanya menyampaikan dengan talk show atau apapun juga kadang-kadang tidak tersampaikan. Tapi dengan gayanya anak muda, anak-anak itu bisa lebih peduli terhadap pangan. Terakhir nih Bu Rima, apa yang disampaikan kepada pemirsa terutama juga soal kepedulian agar tidak memboroskan pangan ataupun juga mengelola pangan dengan tepat nih, silakan Bu Rima. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, mari mengajak
baik anak-anak, ke remaja maupun ibu-ibu, kita lebih bijak dalam mengolah pangan. Baik itu dimulai dari kita membelanjakan, sebaiknya lebih bijak, lebih terinci sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, bijaklah dalam mengkonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai ada tersisa pangan itu. Kemudian yang ketiga, olahlah pangan itu apabila masih layak. Apabila memang masih layak dan berlebih, sebaiknya kita berbagi kepada yang membutuhkan, karena di luar sana masih banyak dari masyarakat yang masih membutuhkan pangan yang enak dan bergizi. Baik, terima kasih banyak Bu Rima atas waktunya berbincang bersama kami. Dan pemirsa, itu dia perbincangan saya langsung dari kawasan Car Free Day Kota Bandung dan juga kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Dan perbincangan kita baru saja membahas mengenai bagaimana masyarakat agar peduli dan tidak boros terhadap pangan. Perbincangan bersama Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung, Ibu Rima Rosmiati, ST, MSI, MP. Saya Irfan Budiawan, terima kasih atas kebersamaan kita, dan tentunya sekali lagi jangan lupa untuk selalu peduli terhadap pangan yang ada di sekitar Anda. Ya pemirsa, itu dia perbincangan kita mengenai sorotan seperti apa ketahanan pangan yang harus dilakukan dengan cara tidak melakukan pemborosan pangan oleh setiap elemen masyarakat, baik itu di tingkat dari mahasiswa ataupun juga di tingkat rumah tangga sendiri. Dan berbagai macam kegiatan bisa dilakukan oleh masyarakat guna meminimalisir sampah akibat pemborosan pangan. Dan dari Bandung, saya Irfan Budiawan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.